di legislatif kita lihat dinamika sekarang ini masih terjadi tarik ulur untuk legitimasi siapa yang akan menjadi ketua DPR. Nah, pertanyaannya, kalau dari informasi, ketua DPR itu kan sudah didelegasikan oleh DPP itu kepada calon terpilih. Calon terpilih, tetapi sampai detik ini belum ada pelantikan sama sekali. Nah, ini menarik sebenarnya. Ada apa dengan ini kan? Di dalam politik, khususnya legislatif, itu kan berbicara peran dan fungsi kelaknya. Peran dan fungsi itu dia ada peran legislasi yang berkaitan dengan aturan, hukum dan lain hal, dan dia juga berkaitan dengan anggaran, ya kan, dengan pengawasan. Nah, jika sampai detik ini belum ada kelengkapan dewan ini yang lengkap, ini akan menjadi persoalan ke depannya. Bagaimana kelak ketika pelantikan untuk bupati terpilih ini menjadi menarik. Kok bisa ketua DPR-nya belum dilantik? Kok bisa ketua DPR ini belum juga disetujui secara administrasinya? Nah, ini persoalan sebenarnya harus diselesaikan oleh partai politik. Artinya, DPP yang sudah legitimasi calon terpilih, maka partai politik hari ini harus bersikap. Artinya apa? Calon yang sudah dipilih secara langsung oleh DPP, secara legitimasi dia harus dilantik. Dia harus diakui, dia harus dilantik, dan dia harus dijadikan sebagai ketua DPR terpilih. Nah, kenapa hari ini terjadi sepertinya ada tarik ulur antara DPC dengan anggota yang dipilih menjadi anggota dewan? Nah, ini yang belum selesai nampaknya. Artinya bisa diselesaikan dengan pertama mereka bisa mengobrol ataupun melakukan diplomasi politik antar satu dengan yang lain. Bisa juga ini diselesaikan dengan mahkamah partai. Karena apa? Karena persoalannya ini adalah persoalan legitimasi politik yang berkaitan dengan administrasinya. Jika demikian halnya, politik kerinci kalau tidak ada pimpinan atau tidak ada ketua, artinya nanti untuk persoalan anggaran ataupun persoalan-persoalan yang krusial terhadap politik, contoh ada persoalan pelantikan bupati yang akan terjadi, bupati terpilih, ada pelantikan, ada pelantikan anggaran daerah yang juga harus disetujui, ada juga peran pengawasan di sini. Kalau tiga hal ini tidak bisa dilaksanakan maksimal, artinya ada kesesatan di dalam politik yang terjadi di Kerinci. Maka sebenarnya harus berbesar hati. Kenapa harus berbesar hati? Ya, ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat. Tidak hanya berbicara tentang kepentingan kelompoknya sendiri. Nah, saya juga mendengar bahwasanya yang dilantik menjadi ketua DPR itu adalah keterwakilan dari Dapil 4. Artinya Dapil 4 ini berada di Kerinci Hilir. Nah, sedangkan kita ketahui bupati terpilih adalah Kerinci Mudik. Nah, atau ya bisa dikatakan terjadi balancing of power di sini, atau kita akan maknai sebagai perimbangan kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif yang dimiliki oleh Hilir, ada kekuasaan legislatif oleh Hilir, eksekutif yang dimiliki oleh Mudik. Artinya sangat bagus sebenarnya terjadi perimbangan kekuasaan kayak gini, terjadi perimbangan kewenangan sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil kelak itu lebih berdampak secara merata, tidak kebijakan hanya pada satu daerah tersendiri. Menyikapi ini Bang, Sekwan kemarin sempat menyatakan pengesahan APBD bisa dilakukan tanpa ketua DPR Bang, karena ada dua pimpinan. Ya kalau memang regulasi mengatakan itu, undang-undang berapa yang menyatakan itu bisa disahkan pembenaran dari Sekwan. Tetapi harus dipahami alat kelengkapan dewan ini secara peran dan fungsi yang kita ketahui itu tadi adalah peran sebagai peran anggaran di sini, peran pengawasan dia tadi, dan peran legislasi itu kan tertanda adalah anggota ketua DPR dan
wakil ketua DPR atau pimpinan. Kalau hanya pimpinan saja, ya bisa juga mungkin saya juga tidak memahami dalam secara regulasinya. Regulasi nomor berapa yang mengatakan itu, undang-undang nomor berapa yang mengatakan itu. Jangan-jangan ini hanya pendapat pribadi, bukan menurut dari undang-undang yang mengatur tentang itu. Nah, sedangkan undang-undang mengatur itu harus ada alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan itu adalah yang namanya AKD itu, ketuanya siapa, wakilnya siapa. Pimpinan iya pimpinan, tetapi kan tertulis di sana wakil ketua dewan, bukan pimpinan dewan. Kalau di dalam kop surat itu, yang akan bermasalah nanti ini adalah masalah administrasi. Ketika sudah bermasalah dengan administrasi, artinya legitimasinya lemah. Nah, aturan yang ditegakkan itu sangat lemah. Bagaimana kepala daerah, suatu daerah tidak memiliki ketua DPR, tidak memiliki legislatif, ketua legislatif. Ini kan hanya berbicara persoalan kepentingan siapa yang akan menjadi ketua. Maka bijak sebenarnya kepentingan elit ini jangan berdampak buruk kepada kepentingan masyarakat. Masyarakat akan berhadapan nanti bagaimana dengan pengawasan anggaran contohnya. Ketika DPR tidak berperan semaksimal atau tidak menjalankan peran maksimalnya sebagai wakil rakyat yang diamanahkan di sini adalah untuk peran anggarannya, ya masyarakat bisa aja dimainkan anggaran-anggaran nanti yang akan dikucurkan oleh pemerintah itu. Artinya eksekutif nanti ya bisa mengambil kebijakan sendiri tanpa ada lagi yang namanya peran dari dewan untuk mengontrol. Ini kan bisa berdampak negatif ketika kebijakan itu hanya berdiri sendiri. Kan kendala saat ini surat rekomendasi dari DPC, Bang. Tanpa surat itu mengajukan ke gubernur bisa nggak, Bang? Untuk segera dilantik. Secara administratifnya itu kan memang harus melalui DPC administratifnya. Mungkin statuta dari partai Gerindra tersebut seperti itu. Tetapi rekomendasi dari DPP kan sudah didapat. Sebenarnya legitimasinya lebih kuat dari DPP. Yang bersifat DPC itu kan hanya mengetahui. Saya rasa bisa saja ini surat yang sudah diutus oleh DPP itu juga bisa diserahkan langsung kepada gubernur. Ketua DPC yang hari ini tidak menyetujui ya ataupun tidak melegitimasi surat dari DPP. Ini kan sesuatu tanda kutip ini. Keberanian seseorang melakukan hal demikian. Sedangkan kita sangat memahami Partai Gerindra itu adalah partai yang selalu dimaknai sebagai partai komando, yang hari ini sangat patuh terhadap aturan pusat. Ketika hari ini DPC berani bermain, saya rasa juga bagus ini. Artinya DPC-nya kan punya nyali. Punya nyali artinya harus merubah Partai Gerindra secara keseluruhan. Mungkin ini bisa memberi percikan daripada gerakan DPC ini, DPC Kabupaten Kerinci ini, untuk merubah Gerindra secara nasional sepertinya. Saya rasanya sangat berani Ketua DPC ini untuk membantah keputusan dari pusat. Ya, Ketua DPD Provinsi Gerindra semestinya menengahi persoalan yang sedang terjadi. Karena apa? Perpanjangan tangan pusat itu terhadap daerah ya adalah Ketua DPD-nya. Artinya Ketua DPD hari ini harus juga bersikap, kenapa dengan ini? Ya kan? Dan bagaimana menyelesaikan persoalan ini, karena ini akan berdampak buruk sebenarnya kepada pencitraan partai, ya, pencitraan partai atau bisa jadi kader yang sangat potensial ya kan bisa juga keluar partai, hal yang demikian. Tetapi kalau melihat dinamika yang terjadi hari ini karena pemilu sudah dilalui, artinya ya partai DPC harus bisa bijaksana dalam menanggapi persoalan ini.